다 되는데 맥 사바지 비슷하다. 가상비 예지 냄년 쇼는 지 가르르지는 지 냄년 쇼 튜니버디 겁리야. 양보지 센스. Beberapa hari yang lalu, mungkin ya, jadi dikatakan bahwa di hari yang lalu, yang mungkin di bagian sisi drive tidak begitu jelas kedengarannya, jadi saya hari ini menggunakan mikrofon baru saya. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya, ya, dengan harapan semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat atau memiliki kesehatan yang baik. Hari yang Nara merupakan hari ke-8 pengajaran musim dingin kita. Jadi hari ini saya akan melanjutkan yang sudah kita tinggalkan beberapa hari yang lalu. Dan kita akan berbicara tentang penyebaran Cita Matra di Tibet ataupun batin semata di Tibet. Ataupun kita boleh menyebutnya penyebaran daripada ajaran Cita Matra di Tibet ataupun buku-buku teks-teks Cita Matra di Tibet. Dan beberapa saat lagi lalu, ya, jadi kemarin ada 6 session, jadi hari ini kita ada 6 sesi. Yang terakhir adalah koneksi antara Sentong dan Cita Matra, dan besok hari saya akan membicarakan tentang sesi yang kedua. Sesungguhnya saya agak sedikit terburu-buru dengan topik-topik saya, jadi dalam waktu yang sangat singkat ini, dan saya harus mempersiapkan segalanya dalam waktu yang singkat, dan itu terdapat sedikit kesulitan. Jadi mohon tunggu sejenak. Pada umumnya, saya telah menjelaskan lumayan tentang asal-usul 5 Dharma dari Maitreya di hari sebelumnya, jadi saya sudah tidak perlu menjelaskan hal itu lebih detail lagi. Satu hal yang harus kita perlu perhatikan adalah bahwasannya Risalah Tanjur India tampaknya memiliki penjelasan yang berbeda tentang asal-usul Dharma Maitreya. Contohnya, Acarya Haribhadra menulis dalam komentar besarnya dalam 8.000 baris Prajna Paramita, ia mengatakan bahwa Asanga yang mulia telah menyadari seluruh arti makna kitab suci. Mungkin ada sedikit kesalahan kata-kata di sini, jadi saya harus perbaiki dulu, kalau tidak, maka tidak baik. Sebentar ya. Itu, tetapi beliau belum benar-benar menyadari keduanya, arti dan kata-kata ataupun harfiah daripada Sustra Prastamita. Jadi beliau tidak begitu senang ataupun tidak begitu puas karena kondisi ini. Jadi kebanyakan Anda dapat melihat layar ini dengan jelas, bukan? Jadi Anda bisa melihat apa yang saya tunjukkan di sini, bukan? Oke.
Kadang-kadang ada screen yang saya bisa lihat, kamu tidak dapat melihatnya. Jadi karena ia tidak puas, maka untuk alasan itulah Maitreya mengajarkan penjelasan sutra dan menulis akar ornamen sutra. Jadi ketika Maitreya menulisnya, Asangga mendengarnya dan kemudian beliau dan Vasubandhu mengajarkannya. Jadi ini adalah merupakan salah satu penjelasan tentang 5 Dharma Maitreya yang ditulis oleh Maitreya. Dan kemudian terdapat Abhaya Kara Gupta menulis Intisari Sinar Rembulan yang menyatakan bahwa setelah Sang Buddha memasuki parinibbana, orang yang ataupun pelindung Dharmakaya daripada Sang Buddha, beliau berwajah pada ingin menyusun Prasna Paramita dan sutra lainnya. Jadi Maitreya dan Bodhisattva lainnya berkumpul untuk menyusun Prasna Paramita. Namun makna daripada Prasna Paramita itu terlalu dalam dan sulit untuk direalisasi. Jadi maka Maitreya menulis teks dasar ornamen realisasi jernih ini. Dan untuk alasan ini, penjelasan Hari Rapatra, penjelasan keliru mengatakan bahwa itu ditulis di kemudian hari karena Asangga itu adalah salah. Jadi Abhakara Gupta menyangkal itu. Dan penjelasan yang lain adalah Maitreya benar-benar menulisnya dan mengajarkannya kepada Asangga. Juga terdapat penjelasannya demikian dan juga ada orang yang memegang pada posisi ini. Jadi pada dasarnya di sini ia menyatakan bahwa Hari Batra itu tidak benar. Bila mana kita melihat pada Tenjir itu sendiri, bahkan di dalam teks Sanskerta dan Tenjir saja terdapat banyak sekali posisi yang berbeda. Jadi sangat penting bagi kita untuk meneliti hal ini juga. Kemarin saya agak berbicara tentang Dharma Maitreya itu milik sekolah yang mana, dan mungkin saya hari ini akan menjelaskan dan lebih mengklarifikasikannya mengenai Dharma Maitreya itu milik sekolah mana, apakah itu jalan tengah atau hanya batin semata. Itu tidak terdapat banyak perdebatan di India atau Cina, tetapi terdapat banyak perdebatan di Tibet. Karena di Tibet itu banyak sekali posisi dan penjelasan yang berbeda. Dan posisi yang pada umumnya diterima adalah pada dasarnya terdapat 3 posisi yang berbeda, terutama ada 3. Yang pertama, mengatakan mix daripada Citamatra dan Madhyamika. Ada yang mengatakan itu adalah Citamatra dan ada yang mengatakan itu adalah Madhyamika. Jadi terdapat 3 penjelasan ini. Jadi yang sering diterima, yang umum diterima adalah gabungan daripada Citamatra dan Madhyamika. Siapa memegang posisi ini? Yaitu Ngo Tsawa Loden Serap, Choden Rikar, Longtong, Gorampa, dan kebanyakan cendikian sekiranya lainnya mengatakan bahwa itu adalah merupakan campuran daripada Madhyamika dan Citamatra. Lalu bagaimana mereka bercampur? Jadi dalam ornamen realisasi jernih adalah pandangan jalan tengah, sedangkan ornamen sutra membedakan tengah dari yang ekstrim dan membedakan fenomena dan dhammata. Jadi yang ini semua adalah tentang Sutra Mahayana pada pandangan 3 hakikat.
Jadi membela tengah dari ekstrim dan membela fenomena daripada adalah cita matra dan kesinambungan luhur itu adalah jadi ini adalah posisi yang sering diterima, yang umumnya diterima. Inilah yang saya sudah jelaskan. Dan yang dikatakan jadi menurut penjelasan daripada kutip Mika Derajat, ya dikatakan 5 dharma menurut Sang Nyempa, 5 dharma maitra terbukti sebagai penjelasan atas makna dari semua ajaran Mahayana tentang sebab dan akibat. Dan kemudian 3 yang tidak mengajarkan cara-cara jalan tengah di satu sisi, tetapi secara eksplik mereka adalah khusus untuk hanya batin semata. Jadi dharma pertama Maitreya adalah umum dan untuk keduanya jalan tengah dan hanya batin semata. Jadi ini kelihatannya adalah merupakan posisi yang di jalan sebagai teman. Lalu siapa yang menyatakan itu adalah mengatakan itu adalah miliknya jalan tengah? Jadi itu adalah Yakmi Pancuki Lama ataupun orang yang dikatakan sebagai Pramasai Kurun Teriak, kemudian Telata Dolpo Serap Kialcen, Pancen Sakya Choten, dari mereka mengatakan bahwa semuanya adalah jalan tengah. Jadi ini adalah posisi yang mengatakan bahwa mereka itu adalah jalan tengah. Dan ada yang mengatakan semua itu adalah cita matra. Dan tradisi apa itu? Redawa Sonulodro menulis di dalam teksnya yang disebut dialog dengan kepala wihara yang penuh cinta kasih. Apa yang dikatakannya adalah salam Pak Subando dan pengikut mereka mengajarkan Dharma Maitreya adalah hanya batin semata. Dan inilah yang dikatakan di dalam dharmanya. Dan bila mana seseorang mengajarkan itu bukan sebagai hanya batin semata, itu sama saja dengan mengajarkan bahwa teks Asabando, Asangga, Bajubando bukanlah hanya batin semata. Jadi bila mana Anda mengatakan demikian, maka tidak ada orang yang akan menemukan siapapun yang menjunjung tinggi aliran hanya batin semata. Jadi tidak ada yang mengikuti ataupun menganut aliran hanya batin semata. Demikian juga terdapat dari dialog lama Sergelsen, apa yang dikatakan di sini adalah dari 5 Dharma Maitreya, apakah pernyataan bahwa realisasi Serni adalah jalan tengah dan 4 lainnya adalah hanya BT semata? Jika mereka, apakah Anda menyanyikan demikian? Mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Jika mereka jalan tengah, maka tak mereka semuanya harus semua jalan tengah. Dan jika mereka adalah hanya batin semata, mereka harus semuanya batin semata. Jadi ini tidak bisa sama separuh beberapa jalan tengah, beberapa hanya batin semata. Jadi kita tidak dapat mengatakan ini separuh-separuh campuran demikian. Jadi ini inilah yang disebutkan dalam tradisi Arya Wigmoti Senada Haribatra dan juga di dalam Sendiaka Tibet sebelumnya juga menjelaskannya seperti demikian. Jadi ada dikatakan tradisi. Jadi ada orang mengatakan demikian, tapi Rendawa mengatakan itu tidak logika. Jadi orang mengatakan Rendawa yang menganggap bahwa semua ajaran Maitreya 5 Dharma Maitreya itu adalah cita matra semata. Jadi kelihatannya sangat sedikit sekali orang menganggap bahwa Dharma Maitreya itu adalah cita matra semata. Jadi ini adalah diskusi posisi daripada pandangan daripada 5 Dharma Maitreya itu, apakah yang masuk ke Madhyamika atau cita matra. Lalu mengenai 5 Dharma Maitreya. Jadi apa komentarnya daripada 5 Dharma Maitreya ini?
Jadi di antara 5 Bhairubha itu jadi membedakan ornamen sutra oleh Vasubandhu, membedakan yang tengah dari yang ekstrim itu adalah Vasubandhu, membedakan fenomena Dhamata itu adalah Vasubandhu, dan kontinum yang luhur Asanga, tetapi jadi saya akan membicarakan ini lebih jelas lagi mengenai hal ini ketika saya membicarakan tentang kontinum yang luhur. Terdapat juga debat mengenai apakah ada komentar dari Vasubandhu tentang ornamen dari realisasi jernih. Jadi sangat sulit sekali untuk menjelaskan dengan kategori bahwa komentar daripada realisasi jernih, ornamen realisasi jernih itu dari Asangka atau Vasubandhu. Berikutnya kita akan berbicara tentang komentar daripada 5 Dharma dari Maitreya, ataupun yang kita sebut sebagai 20 Dharma atau 20 komentar. Saya rasa kebanyakan daripada Anda, ketika kita berbicara tentang perbedaan komentar-komentar yang berbeda, jadi ini sudah sangat terkenal di Syeda, jadi mungkin agak complicated. Jadi pada dasarnya Anda mungkin sudah tahu, jadi saya tidak ada poin lagi untuk menjelaskannya. Jadi saya merasa pertama merasa bermanfaat, kemudian saya merasa itu tidak perlu dan makanya saya tidak membicarakannya lagi. Ya, tetapi poin daripada bagian ini adalah di antara semua komentar-komentar daripada karya Maitreya, kita berbicara tentang kita menggabungkan sutra dan ornamen. Ada yang dari Arya Wigmutisena, dikatakan secara tradisi, dikatakan terdapat teks oleh yang mengatakan bahwa terdapat seorang umat berumah tangga Setirwana membawa 25.000 stanza, 8 chapter dari Potala dan Varanasi. Maitreya memberitahukan kepada Arya Wigmuti untuk pergi ke timur, jadi ia pergi ke sana dan Santiwarma dan Bimobeta bertemu, dan kemudian ia menulis komentar daripada ornamen dari realisasi jernih yang disebut sebagai sinar daripada 25.000. Jadi ketika kita berbicara tentang 8.000, 25.000 dan semuanya itu adalah menjadi ornamen sutra digabungkannya, dan yang paling powerful adalah dari Haribhadra. Kita berbicara tentang sutra daripada ibu dan anak. Ada yang kita mengatakan ketika kita berbicarakan hal ini, kita berbicara tentang sutra, ini kebanyakan sudah diterjemahkan karena sudah diterjemahkan pada kebanyakan waktu masa Trigen. Terdapat tradisi mengatakan
ada mengatakan 25.000 baris prasa paripurna, dan kemudian ada yang mengatakan tidak pasti. Adapun alasannya adalah karena ada sutra-sutra lain yang masih belum termasuk ke dalam 17 Surasana Paramita ini. Dan bagaimanapun juga ketika kita melihat pada hal ini, selama masa kerajaan Tibet, 17 sutra Prasana Paramita diterjemahkan. Tetapi saya tidak memikirkan hanya 17 sutra ajar. Tapi pada saat itu diterima sebagai 17 sutra, tetapi para sekolah menyatakan demikian. Tetapi saya tidak mengatakan hanya 17 sutra saja yang diterjemahkan. Jadi sutra-sutra yang lain diterjemahkan di bagian hari. Jadi inilah posisi yang berbeda lagi. Jadi oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk memahami tentang penerjemahan awal dan akhir. Jadi secara ringkas, ketika kita tidak perlu untuk berbicara terlalu berbicara tentang komentar-komentar dari ornamen daripada realisasi jernih, tetapi ketika berbicara tentang komentar-komentar lain, terdapat komentar-komentar yang sangat panjang, seperti misalnya Ornamen Sutra, seperti misalnya itu yang tampaknya merupakan komentar daripada Ornamen Sutra. 다들 좀 내리게 가르송도 sana. 사이무시 나 사이무시다. 넘버 때는 와봐 두알라 소베게 사댕아체. 다들 domnomnisa sungor domnomnisa di tijin tumong. Kita memiliki 5 sisi set daripada asanga, 2 kompendium Mahayana, kompendium Abhidhamma. Ini diajarkan oleh Maitreya, kemudian Asanga menyusunnya. Demikian juga ada posisi. Kemudian terdapat komentar dari Vasubandhu, 8 risalah yang termasuk daripada risalah pembuktian karma dan sebagainya. Jadi ini adalah disebut sebagai 20 dharma terkait dengan Maitreya. Ini adalah istilah Tibetan. Mungkin Anda pernah dengarkan atau tidak. Jadi cara kita menghitungnya menjadi 20 dharma itu ada 2 ornamen, 2 pembeda, dan keseimbangan luhur. Kemudian yaitu membedakan ekstrim dari tengah, dan kemudian keseimbangan luhur, dan 5 sisi daripada ataupun 5 dharma Maitreya, dan kemudian set tingkatan ataupun tingkatan acarya, dan 2 kompendium Mahayana dan kompendium Abhidhamma, dan 8 risalah Vasubandhu, dan bila mana kita menjumlahkan seluruhnya terdapat 20. Dan oleh sebab itu inilah yang disebut sebagai 20 dharma yang terkait dengan Maitreya. Dan juga 8 prakarana atau yang terkait dengan Vasubandhu, atau kita sebut sebagai risalah Badu-Badu, yaitu 20 bait, 30 bait, risalah pembuktian karma, risalah tentang 5 skanda, komentar tentang saling ketergantungan, dan komentar tentang
saling ketergantungan. Beberapa komen memasukkan komentar tentang membedakan fenomena dan dapat tadi. Tetapi Puton Rinpoche, Sarah Jackson dan lain mengatakan itu termasuk dalam komentar tentang saling ketergantung, termasuk di dalam 8 risalah. Dan kemudian terdapat komentar tentang membedakan tengah dari ekstrem dan komentar tentang ornamen realisasi jernih. Tetapi apa yang menurut sejarah Dharma di India menurut Taranatha, ia mengatakan disebut 8 risalah ataupun 8 prakaranana, tetap ia mengatakan bahwa sulit untuk menyebutkan komentar tentang saling ketergantungan membedakan tengah dan ekstrim dan Orman Sutra. Semua adalah komentar daripada risalah, jadi mereka sangat sulit sekali itu prakaranana. Demikian juga dengan pembuatan karma, 5 skanda, 20 bait dan 30 bait, beberapa disebut sebagai prakaranana, tetapi juga tidak, ada yang juga tidak disebut demikian. Jadi tidaklah baik logis untuk memasukkannya. Jadi kadang-kadang menyebutnya sebagai prakaranana ataupun risalah, tetap hanya diberikan sedemikiannya. Namun bagaimanapun juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Chandra mengatakan bahwa dikatakan bahwasannya itu adalah 5 dharma, 20 dharma, itu adalah nama yang diberikan oleh orang Tibet, bukan orang India. Jadi ini juga adalah merupakan poin yang perlu kita investigasi. Lalu kalau kita bertanya tentang komentar-komentar Tibetan yang awal tentang 5 Dharma Maitreya, ketika kita menerjemahkan teks daripada 5 Dharma dari Maitreya, terutama Pachala Cawa dan Chvarache pergi ke India, dan Ngotlo Cawa dan Cengkawace pergi ke India untuk mempelajari 5 Dharma Maitreya, bukan? Senkace apa yang ia katakan adalah 5 Dharma Maitreya itu adalah sesungguhnya adalah take practice. Jadi itu adalah untuk dipraktis. Jadi pada saat itu terdapat seseorang disebut Sugawaroje. Cengkawaroje ia memberikan Cengkawa risalah dan membuat catatan dan buat komentarnya, dikatakan demikian. Dan kenapa Mesenge, sang penerjemah pada saat itu, dan ia mengikuti Senjana sebagai guru dan membuat catatan, dan ia menulis komentar panjang tentang ornamen sutra. Tetapi itu sudah tidak ada lagi. Namun bagaimanapun juga, tetapi itu dianggap, diterima komentar-komentar yang ditulis oleh Ngotlo Cawa. Komentar yang diberi komentar ornamen daripada realisasi jernih. Menulis ringkasan dari penjelasan yang panjang, komentar juga ornamen daripada sutra, kontinum luhur, membedakan yang tengah dan ekstrim, membedakan fenomena dan mata. Jadi ia mesummarikan masing-masing daripada itu dan menjelaskannya. Ini termasuk dalam komentar awal daripada 5 Dharma Maitreya. Demikian pula, kalau kita berbicara tentang yang mengajarkan dan peprogat ganda, 5 Dharma Maitreya kemudian adalah translasi yang dilanjutkan dari Cengkawace yang diturunkan
yaitu Chen tradition ataupun tradisi meditasi dari Palima Dharma Maitreya. Dan kemudian kelihatannya silsilah ini kemudian sudah terputuskan. Dan kemudian ada juga yang dilawariskan dari Ngot Locawa dan yang serap. Jadi ini adalah dikatakan mereka mendirikan sekolah Syedai pertama di Tibet, dan dikatakan ada terdapat beberapa cendekiawan datang ke situ, dan sana mereka berbicara terutama mengajarkan tentang komentari tentang realisasi jernih. Jadi transmisi dari Ngorocawa dikatakan sangat bermanfaat untuk tradisi daripada Dharma Maitreya, tetapi juga untuk jalan tengah dan juga teks-teks yang lain. Jadi ini adalah merupakan seperti di Tibet mendirikan satu komunitas pembelajaran dan mempropagandakan pembelajarannya. Jadi semua silsilah ini sangat terpengaruh oleh silsilah ini. Jadi sangat penting sekali. Tetapi di kemudian kita berpikir tradisi-tradisi kita adalah penting. Kita mengatakan kaju sakya adalah penting dan sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara lebih awal, pada pas-pas baru mulai, selama transmisi awal dan akhir, dikarenakan mereka bekerja tanpa berhenti-henti untuk memulai pembelajaran ini, mereka meletakkan dasar-dasar untuk kita. Tanpa mereka, kita tidak akan berada di sini. Dan karena kebaikan mereka lah, seperti Ngoroksawa dan Serap dan murid-muridnya lah. Jadi ini adalah diskusi tentang komentar awal dari lima Dharma Maitreya. Berikutnya, poin kelima adalah komentar tentang Sentong dan Citamatra, ataupun koneksi antara Sentong dan Citamatra. Ini tentunya merupakan satu topik yang sangat rumit juga tentunya. Jadi, namun perlu kita sadari bahwa saat ini kita lagi ada diskusi. Dan saya tidak berbicara secara kategori, bila mana saya berbicara dan saya menentukan sesuatu dan mengajarkan dengan cara demikian, tidaklah demikian. Tetapi saya rasa adalah penting untuk membicarakan hubungan antara Sentong dan juga Citamatra. Tetapi sebelum kita berbicara tentang koneksi keduanya, kita perlu untuk memahami apa Sentong, apa perbedaan Sentong dan Rantong. Kita perlu untuk memahami hal ini dulu. Dan untuk berbicara tentang Sentong dan Rantong secara detail itu sangat sulit sekali. Jadi saya akan melakukan semaksimal mungkin. Tetapi pada umumnya di Tibet kemudian berkembang tradisi membagi jalan tengah menjadi pandangan Rantong dan Sentong. Ketika kita berbicara tentang pandangan Rantong, apa yang kita maksud dengan Rantong adalah pandangan yang menekankan pemikiran dari Nagarjuna tentang akar syair dan jalan tengah dan memasuki jalan tengah oleh Candakitri. Boleh kita katakan demikian. Dan kemudian Sentong, kita mengatakan Sentong adalah pandangan yang menekankan kesinambungan luhur dan lima Dharma Maitreya. Kalau kita mengatakan itu adalah Sentong, adalah benar. Dan ketika kita menjelaskan makna Rantong dan Sentong, maka banyak sekali hal-hal rumit yang untuk dikatakan. Tetapi untuk cara yang lebih sederhana, mereka menegaskan bahwa semua fenomena kosong dari esensinya sendiri atau kosong dari keberadaannya sejati, itulah orang-orang disebut sebagai Rantong.
Dan mereka yang menyatakan bahwa esensi dari Buddha, sifat kebudayaan tidak ternoda ataupun kosong dari noda tambahan, tetapi pada saat yang bersamaan sifat kebudayaan ini tidak kosong dari intinya, ini semua disebut sebagai pandangan Sendong. Jadi mungkin saya rasa dengan cara demikian akan lebih mudah untuk diterima. Kita berbicara tentang pandangan Sendong, pertama-tama terdapat cerita sejarah tentang Sen Kawarjir. Pertama menekankan menekankan kepada kesinambungan luhur, dikatakan karena penekanan 显动个都都的，针对那样的吧。但第一节是特别我写了健身个，但显动个，写了这是我那下吃上了就点了泡呢，但出的让俺出过几，再不一不吧。第一军赛的点的起诉，那全场被出的下去，但杨树差不多的穷，但的全场被出的个，但路路给打工学校做的，那显动个，到的差的要了吧。 다들 런중도지기 다들 런중도지다 아니 현동의 제바 예배 거치 쉬인바 근데 인도 다 런중도지 현동제아데 군긴 천안배 현동 제바래장 주중아르지 아 근데시 차려 대알로 유토리아 군긴 천안 군긴 런중도지 군들이 앞에 아니 따외 거리야 숭리망보 지나가랬어 제주산에 런중도지기 현동기 천재 전환 군경기 랑동기 천재는 롤링만 못 피. 기두산에 전환 군경 랑동를 막 현동 체규. 아, 런중도지 급 뒤뒤네 고 현동 그 나와 소는 거 봐. 제가 전환 군경 현동 마샤 거네. 런중도지 그 현동 그 나와 시대지 차려. 다 들이 전에 런중도지 현동 그 천재 전환 군경 그 랑동 그 천재네 막 如林马不去大概是都是这边都是都捐那面着，这批个了呀，人如都是看的送不是呢，他的去个你个都是，但现动个到啊，对啊对啊，叫人搞不几个多啊是，现在毛把那叫人个现动个到啊的心呢，用过啊去，就是用过的大去，但龙点说的是什么呗，但真的是嘛送。 Jadi secara historical, Dapopa pergi mengunjungi Karmapa Ranjut Dorje dan mereka banyak berdiskusi. Pada saat itu dikatakan bahwa Karmapa Ranjut Dorje memegang posisi Sentong dan Dapopa memegang posisi Rantong. Dan mereka banyak berdiskusi, kemudian Ranjut Dorje berkata, sekarang kamu membatas saya, tetapi di masa depan kamu akan harus menjunjung tinggi sekolahmu ini. Melihat akal ini, sebelum Dapopa menjadi Sentong. Jadi, kalau dari lihat sini, kita dapat mengatakan sebelum Dolpopa menjadi Sentong, maka Ranjung Dorje sudah menjadi Sentong. Dan saya tidak mengatakan bahwa Dolpopa mengatakan bahwa Dolpopa menjadi itu karena Ranjung Dorje. Tapi ada pengaruh padanya. Saya rasa kalau kita mengatakan demikian, itu boleh-boleh saja. Jadi kita akan berhenti 30 menit terjemah 30 menit istirahat. Saya akan melanjutkan di mana kita tinggalkan. Karmapa ketiga Ranjung Dorje ia menjadi seorang Sentong lebih awal daripada Dolpo Serap Japset. Ya, ketika saya berbicara sejarah, kita telah membicarakan hal itu. Ketika kita melihat karya daripada Karmapa Ranjung Dorje, apakah yang menulis sesuatu yang berhubungan dengan Sentong? Iya. Contohnya adalah komentar tentang Nagarjuna dalam Wijaya terhadap Brahmadatu,
komentar tentang membedakan fenomena tanda mata, serta teks dasar dan komentar otomatis dari prinsip batin dan mendalam, dan garis besar dari kontinum luhur. Dan ia menulis sedemikian banyak karya-karya demikian ini yang alih-alih yang mengajarkan tentang kekosongan tanpa negasi, ia justru mengajarkan pandangan tentang hakikat kebudayaan. Demikian juga Ranjun Dorje juga mengatakan bahwa walaupun Anda ingin memasuki wajahnya yang mendalam daripada wajahnya, pertama-tama Anda harus memahami dulu kata-kata daripada kesinambungan luhur dan prinsip-prinsip batin yang mendalam. Bila mana tidak, maka akan sangat sulit sekali untuk memasuki Wajayana dan sepenuhnya makna mantra yang mendalam dan luas. Jadi menurutnya kita harus mempelajari kedua teks ini lebih dahulu, dan ini adalah instruksinya. Dan karena inilah hingga hari ini dalam silsilah kajian kita masih melanjutkan tentang ajaran tentang prinsip-prinsip batin yang mendalam dan dua kitab Vajra dan kesinambungan luhur. Dan ini adalah dikarenakan terutama ajaran dan resolusinya dari Karmapa ketiga. Jadi Ranjun Dorje adalah seorang yang memiliki pandangan Sendongpa. Dopo Jarab Jackson juga Sentong. Jadi di antara mereka berdua, apakah ada perbedaan di dalam deskripsinya, dalam Sentongnya? Kendati walaupun kita hanya membicarakan tentang Sentong, bila mana kita melihat karya dari Ranjun Dorje dan muridnya Sherbrinchen, bila mana kita membandingkannya, maka kita harus mengatakan Sentong Ranjun Dorje agak berbeda dengan Sentong dari Dorpopa. Ranjun Dorje mengatakan bahwa pada akhirnya hakikat kebudayaan melampaui baik ekstrim keberadaan maupun ketiadaan beradaan. Ia tidak pernah mengatakan bahwa itu benar-benar ada. Akan tetapi, Ranjun Dorje mengatakan bahwa yang paling utama adalah kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan mempersepsi. Dan oleh karenanya, beliau mengidentifikasikan posisi daripada ada daripada tidak ada. Demikian juga ia mengajarkan bahwa pemikiran keduanya Gajuna dan Asangga adalah sama. Jadi di kemudian di antara banyak para Sengtongpa, banyak sekali Sengtongpa tidak begitu senang dengan Rantongpa, dan Rantongpa juga tidak senang dengan para Sengtongpa. Jadi ketika kita melihat penjelasan demikian ini, bagaimanapun juga di antara kedua itu terdapat beberapa cendekiawan mengatakan bahwa Rantong Sentong tidaklah berkontradiktif. Di antaranya adalah Ranjun Dorje mungkin adalah merupakan cendekiawan Tibet yang pertama mengatakan bahwa Rantong dan Sentong tidak kontradiktif. Kuncup dan Jam juga menjelaskan bahwa Rantong dan Sentong tidaklah kontradiktif. Jadi karena mereka itu adalah murid dan guru, maka boleh kita akan menjelaskan, boleh saja itu mengatakan bahwa ada pengaruh guru dan muridnya. Dan Mipan Dorje kemudian juga mengatakan tidak ada kontradiktif, mengatakan, dan dia juga mengatakan Ranjun Dorje sangat berpengaruh. Jadi banyak sekali cendekiawan yang terpengaruhi oleh pandangan daripada Ranjun Dorje bahwa Rantong dan Sentong tidak kontradiktif. Dan poin lain yang perlu kita perhatikan adalah pada umumnya ketika kita mengatakan bahwa
Ketika kita berbicara tentang keberadaan benar-benar ada, apakah itu dimasukkan ke keberadaan dan ketiadaan, apa ada pemutaran dharma yang kedua atau pemutaran dharma yang ketiga? Jadi di dharma yang kedua, roda kedua, kita ketika mencek apapun itu tidak ada apapun. Jadi di sana tidak ada apapun yang ada pada roda dharma yang kedua. Jadi ketika kita berbicara tentang kebijaksanaan kesadaran diri, itu bukanlah sama seperti dalam pemutaran roda dharma yang kedua. Jadi kebijaksanaan dan Buddha, benih kebudayaan atau hakikat Buddha itu tidak pernah berubah. Itu dari sejak semula dan ia selalu ada dalam kondisi demikian. Dan karena alasan inilah, makhluk hidup membuat benar-benar ada atau enggak. Jadi kalau kita berbicara tentang keberadaan ada itu berarti ada dari awal sampai sekarang. Tetapi ada fenomena yang ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Jadi terdapat ketidakpastian di sana. Terdapat fenomena yang berubah, ataupun yang dapat berubah, ataupun fenomena yang menipu. Dan oleh sebab itulah terdapat presentasi apakah mereka itu benar-benar ada ataupun mereka tidak benar-benar ada. Pada umumnya kita ketika berbicara tentang orang Jundorji, dalam belajar dan lima set tingkatan dan sebagainya, tetapi terutama ia mempelajari daripada 5 Dharma Maitreya. Dan terutama beliau adalah kaji pertama, apa itu secara umum ataupun langsung garis besar menyebarkan ajaran dari Dharma Maitreya. Dan ia mempunyai aktivitas yang sangat besar sekali dalam menyebarkan Dharma Maitreya. Dan kemudian guru besar Chonang, Dopo Serap Jackson, dirinya sendiri, tidak mengatakan bahwa ia hanya batin semata, dan ia tidak menerima bahwa dirinya adalah hanya batin semata. Tetapi Dharma teks yang mereka pakai, Dharma Maitreya, dan adalah hanya batin semata, tetapi mereka menggunakannya sebagai sumber utama untuk pandangan mereka, namun mereka tidak mengatakan bahwa dirinya sebagai Citamatra. Jadi dari satu perspektif, mereka mempunyai pengaruh yang besar sekali pada penyebaran teks Citamatra di Tibet, dan dari perspektif yang lain, dirinya sendiri tidak mengatakan dirinya atau mengakui dirinya sebagai Citamatra, tetapi karena ia menekankan pada teks-teks daripada Citamatra, maka banyak yang menolaknya. Contohnya di dalam sejarah biru ada apa yang dikatakan di sananya, ada orang-orang mengatakan bahwa pernyataan Dopolpa atau Jomo Nangpa yang maha tahu bahwa hakikat keberadaan adalah kekal, adalah kira, tetapi ada menganggap kesenangan luhur sebagai hidup. Dan ini adalah kebaikannya. Jadi ini adalah sebagai pujian padanya. Tetapi Gorampa meneruskan, hanya batin semuanya telah berubah menjadi sentong. Dan jadi batin semata telah dirubah menjadi sentong. Selain daripada itu, sesungguhnya mereka adalah hanya batin semata. Tetapi mereka menyebutnya sebagai jalan tengah yang agung. Jadi demikianlah Chonang
John Nampa menyebut dirinya. Jadi demikian kritik ini Pak semacam juga banyak bermunculan di antara para terpelajar ataupun cendekiawan. Jadi dalam sekolah-sekolah Buddha, teks yang terkenal untuk sebagai citra matra bukan dijelaskan oleh Topa Sherpa Gyaltsen sebagai citra matra, tapi orang lain mengatakan itu adalah teks daripada citra matra. Tapi karena Dr. Jackson mengatakan bahwa semua karakter termasuk sutra, Daroda Dharma ketiga, kelima Dharma Maitreya, ringkasan Abhidharma, 5 set, tingkatan 30 bait, sebenarnya, tetapi bukan hanya batin semata. Jadi mereka itu menolak dirinya disebut sebagai cita metra, tapi mereka adalah jalan tengah daripada Sentong. Jadi mereka membuat banyak kitab-kitab demikian ini. Dan ia juga banyak sekali menurut surat-surat kepada muridnya. Di dalam suratnya kepada muridnya, beliau mengatakan bahwa jelas sekali tidak benar bahwa Roda Dharma ketika dikenal sebagai hanya batin semata. Orang mengatakan kelima Dharma Maitreya adalah teks cita matra, tetapi beberapa orang mengatakan adalah merupakan campuran daripada cita matra dan madhyamika. Jadi adalah tidak benar. Kelima Dharma Maitreya itu adalah secara pasti teks jalan agung jalan tengah yang agung. Dan sutra seperti Avatamsaka dan Mahaparinirana yang dikenal sebagai sutra yang mengajarkan hanya batin semata juga sebagai sumber daripada cita matra. Dan ia mengatakan ini bukanlah cita matra, tetapi ini adalah sutra dari jalan tengah Sentong. Jadi demikian pula Asangga dan Vasubandhu, Tinaka dan semua yang lainnya yang dikenal sebagai pandita halnya semata, jelas merupakan pandita dari jalan tengah. Juga dikatakan bahwa komentari tentang Prasnya Paramita sebagai hanya batin semati ini juga tidak benar. Jadi ia menjelaskan semuanya dengan demikian tegas. Bila mana kita melihat pada situasinya secara ringkas, tradisi daripada Jonang daripada Dr. Jackson, bahwa tidak disebutkan secara jelas apa itu teks hanya batin semata dan siapa cedeka hanya batin semata, ataupun jika ada ya hanya ada satu atau dua cendekiawan ataupun hanya ada satu dua teks daripada cita matra. Jadi teks-teks yang dikenal secara internasional para cendekiawan sebagai cita matra semuanya dikatakan bukan tidak semuanya adalah hanya batin semata. Dan di antara cendekiawan dari Jonang yang mengikuti Dolpopa yang paling terkenal adalah Jonang Jasen Taranata. Taranata adalah orang yang sangat berbeda daripada cendekiawan Tibet. Ia memiliki pengetahuan yang sangat luas sekali dalam sejarah. Dan ia melihat menulis dalam sejarah Tibet, sejarah Buddhism di India itu menjadi sumber daripada penelitian orang-orang. Jadi bila mana kita melihat cara ia berbicara ataupun menjelaskan hal-hal dengan gaya Dolpopa, mungkin saja terdapat sedikit perbedaan. Apa yang dikatakan Taranata adalah ketika Badubika mengatakan bahwa Asangga dalam cita matra dan mengkritiknya, dan bila mana kita melihat cara dia mengkritiknya, maka kita mengatakan bahwa cita matra bukanlah cita matra, tetapi apa yang Taranata tidak menggunakan istilah daripada cita matra hanya batin semata, tetapi ia mengatakan hanya kesadaran.
Jadi ia mengatakan sebagai jalan tengah kesadaran. Jadi kalau kita melihat cara ia menuliskan istilah, maka itu sangat jelas sekali. Jadi dalam hal pandangan, Tarana menggambarkan Tinaga, Siramati, Dharma Candra kami, Vinit Dewa dan Asebian, mereka itu bukan, mereka mungkin adalah hanya batin semata. Sedangkan Dolpolba mengatakan bahwa Asanga Basudan dan sebagainya, bahkan tidak Cita Matra di India. Tapi Taranata mengatakan mereka, iya, saya rasa dia benar-benar mengali secara dalam tentang Sentong, jalan tengah Sentong. Jadi ini yang perlu kita teliti lagi. Berikutnya, ketika kita berbicara tentang pandangan Sentong, setelah Dolpopa, Surat Gyabzen, terdapat seorang Panchen Sakya Joten yang memiliki penjelasan yang berbeda. Boleh dikatakan penjelasan yang paling berbeda. Panchen Sakya Joten terkenal sebagai cendekiawan Sakya, dan di antara cendekiawan Sakya ini mereka menyebutnya 3 cendekiawan yang paling terpelajar, Sutra dan Tantra, dan ia adalah merupakan salah satu daripada ketiganya ini. Dan juga Panchen Sakya Joten juga hubungan yang mendalam dengan Karmapa ke-7 dan Syama ke-4 dan yang lainnya. Dan Sakya Joten juga memiliki pengaruh yang besar pada garis sisila Kalju dan Jonang dan sisila lainnya. Di samping daripada Sakya. Di bagian pertama hidupnya, beliau adalah Ratong, tetapi di bagian terakhir hidupnya, beliau menjadi Sentong. Ia mengatakan bahwa terdapat 2 jenis daripada jalan tengah Yogacara, dan jalan tengah pendukung tanpa esensi. Jalan tengah Yogacara, bila mana kita membagikannya, maka akan ada Rantong dan Sentong. Yang kedua dapat dibagi menjadi konsekuensialis dan otonomis, ataupun otonom. Jadi ini adalah cara berbeda untuk mengklasifikasikan mereka. Jadi contohnya adalah Yogacara jalan tengah, mereka yaitu dari Santara Kisa dan murid-muridnya, dan untuk Sentong, ia mengambil contoh daripada Asanga dan murid-muridnya. Jadi ketika kita berbicara tentang jalan tengah Yogacara, kita pada dasarnya membicarakan hal ini. Kita membicarakan jalan tengah Yogacara, tetapi membicarakan tentang jalan tengah Yogacara, Sentong dan Tantong, mungkin Panchen Sakya Joten mempunyai penjelasan yang berbeda. Dan hal lain yang rumit adalah pengguna istilahnya adalah bahwa hanya batin semata dapat dipahami sebagai hanya batin semata yang merupakan salah satu dari aliran. Tapi ketika kita berbicara penduduk kesadaran dan Yogacara, itu dapat tidak hanya sebagai hanya batin semata, tetapi sebagai hanya batin semata dan jalan tengah. Dan ia juga berbicarakan, dan pada umumnya dikatakan bahwa Cita Matra juga mempunyai 2 sub sekolah, yaitu gambaran sejati dan gambaran palsu. Mohon tunggu sejenak. Pada umumnya kita mengatakan 2 sekolah, gambaran sejati dan gambaran palsu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sakya Joten, makna
dari gambaran sejati dan gambaran palsu sudah tentu ada muncul di dalam teks di India, tetapi istilah itu tidak muncul di dalam teks India. Dan hal lain yang beliau katakan adalah ketika kita berbicara tentang orang-orang gambaran palsu, nama dan artinya adalah merupakan Yogacara Madhyamika. Jadi gambaran palsu yang ketika kita berbicara tentang nama dan artinya yang paling baik itu adalah Yogacara Madhyamika Sentong. Hal lain yang beliau juga katakan adalah antara Citamatra dan Madhyamika atau antara Citamatra dan juga Yogacara Jalan Tengah Sentong. Perbedaan di antara mereka kata adanya apa yang beliau jelaskan adalah perbedaannya Citamatra mengatakan kesadaran adalah kebenaran tertinggi dan Jalan Tengah Yogacara Sentong menegaskan bahwa kesadaran bukanlah yang tertinggi tetapi hanya kebijaksanaan yang membedakan diri adalah yang tertinggi. Jadi inilah perbedaannya. Dalam semikian juga dalam tradisi hanya batin semata, kebijaksanaan juga merupakan kesadaran. Tetapi dalam Yogacara Jalan Tengah, kebijaksanaan bukanlah kesadaran. Demikian juga dalam tradisi hanya batin semata, sifat ketergenalan itu benar-benar ada, tetapi menurut Jalan Tengah Yogacara itu tidak ada. Oname Sutra mengatakan bahwa ketergantungan adalah ilusi dan dengan demikian tidaklah benar-benar ada. Demikian yang beliau sampaikan. Perbedaan yang lainnya dari penjelasan dengan Dolpopa Serap Jajan adalah harus diulangi, bisa kelihatannya. Penjelasan yang lain antara dengan Dolpopa adalah Dolpa Gyatsen mengatakan Sakya Joten menerima Tantra Kite dan Bhavavika mengatakan bahwa hanya sekali aspek dari ajaran-ajaran Sakya Joten yang mengatakan bahwa banyak sekali aspek ajaran Citamatra yang sama dengan Jalan Tengah. Dolpopa mengatakan bahwa Dolpopa mengatakan bahwa para Acharya Jalan Tengah tidak menyebut asal dari Wasubadupati Jembatan dan membantah mereka, tetapi demikian pula Bhavavika dan Chandrika dan sebagainya memang mengatakan bahwa Asanga dan murid-muridnya bukanlah jalan tengah, tetapi jika hanya itu yang diperlukan untuk menjadi jalan tengah, maka Asanga dan murid-muridnya menjelaskan bahwa para penduduk tanpa esensi jatuh ke dalam ekstrem nihilisme. Maka jadi konsekuensi yang sama berlaku untuk mereka. Dan Chandrika mengatakan bahwa Bhavavika sama dengan seorang rilis, jadi semua otomat akan menjadi rilis katanya.
yang Sungdang Mindra cerita. Jadi itu dia ya gendeng pada. Terdapat banyak sekali cara-cara Sakya Chuten untuk menjelaskannya. Banyak sekali bantahan-bantahan. Jadi ada banyak sangka atas kata-kata Panche Sakya Chuten di antara sekolah Golo, Mika Dorje Cepelja. Bagaimana itu juga di Tibet, cara Sakya Chuten menjelaskan gambaran palsu sebagai jalan tengah dan membedakannya hanya jalan semata dan pendukung kesadaran. Ini adalah merupakan penjelasan yang sangat khusus Sakya Chuten. Jadi ini adalah sesuatu yang kita mengerti, pahami ketika kita menjelaskan, meneliti hal-hal. Bahkan dalam guru-guru Sentong juga mempunyai cara yang berbeda untuk menjelaskan pemikiran mereka. Ini juga akan menjadi penelitian kita. Jadi singkatnya untuk membuat ceritanya tentang hubungan Citamatra dengan Sentong, Citamatra tidak benar-benar menyebar di Tibet. Tidak ada silsilah yang berdiri sendiri di Tibet, tetapi kenyataannya, kalau kita melihat kenyataannya, sumber-sumber yang Sentong mengandalkannya adalah sama seperti teks daripada Citamatra, persis sama. Jadi sumber daripada Citamatra dan Sentong, apakah itu sutra dan sastra, sama sekali adalah sama atau persis sama. Dan untuk alasan inilah pandangan Citamatra dan Sentong benar-benar sangat dekat sekali dan sangat terkait. Saya rasa boleh kita katakan demikian. Tetapi juga para Sentongpa tidak mengatakan bahwa mereka adalah hanya batin semata, tetapi ada hubungan di antara mereka. Namun bagaimana juga, karena semua sutra dan risalahnya adalah sama. Walaupun kedemikiannya bahwa Sentongpa juga masih tidak menerima bahwa diri mereka itu adalah Citamatrin. Bukan hanya tidak menerima, bahkan mereka tidak menyukai Citamatra dan mereka menjaga jarak dari mereka. Apa alasannya untuk itu? Di dalam pikiran saya ada saya ditulis yang saya tidak tahu apakah benar atau demikian atau tidak, tapi saya akan menjelaskannya. Jadi saya hanya manusia, jadi saya memberikan opini, tentu ada yang benar, ada yang salah. Sudah hal yang bicara. Apa itu? Alasannya pertama-tama di Tibet dianggap bahwa aliran Mahayana, maka Anda harus berupa hanya batin semata atau jalan tengah. Jadi inilah pemikiran orang di Tibet. Dan bila mana Anda harus memilih Citamatra atau jalan tengah, apa yang kamu pilih? Pilihlah jalan tengah, karena umumnya itu disebut sebagai pandangan yang terakhir. Karena kalau sudah itu pandangan terakhir, maka itu adalah yang tertinggi. Demikian juga, terutama selama periode transmisi, belakang jalan tengah begitu berpengaruh. Sehingga setiap orang, tidak ada orang bisa melepaskan gagasan tentang bahwa diri mereka juga adalah sebagai jalan tengah. Santara Sikita dan muridnya tidak mengatakan dirinya konseksualis, tapi akhirnya mempropagandakan konseksualisme. Tidak ada yang mau disebut sebagai Citamatra, tetapi mereka harus ingin menyebutkan dirinya sebagai jalan tengah. Itulah situasinya. Ini adalah masalah sosial tentunya. Dan berbicara tentang pandangan tertinggi, itu adalah pandangan rahasia, pandangan tertinggi.
bila mana kita tidak mengambil yang itu, maka itu tidak begitu rasanya gimana gitu. Ini adalah masalah sosial. Dan poin kedua adalah tidak ada cendekiawan India, Citamatra yang datang ke Tibet. Nah, tidak ada seorang cendekiawan terkenal yang datang ke Tibet. Dan juga tidak ada guru besar yang berpengaruh datang ke Tibet. Dan kalau kita berbicara tentang Cina, ada seorang bernama Tang Xianjia yang pergi ke India untuk mempelajari hanya batin semata. Ia belajar ke India dan membawanya ke Cina. Tetapi tidak demikian dengan Tibet. Tidak ada seorang pun yang pergi ke India untuk belajar Citamatra dan membawanya kembali ke Tibet. Tidak ada yang terjadi seperti ini. Dan kalau kita harus membedakan teks-teks hanya batin semata itu, tetapi tidak ada teks-teks yang jelas, itu adalah teks-teks daripada Citamatra. Dan kalau kita berbicara tentang Dharma Maitreya, itu adalah penyajian belakangan. Jadi tidak ada penyajian yang jelas dan ringkas dari pandangan hanya masih seperti di lebih dahulu, yang satu pandangan lengkap. Dan karena itulah, dengan demikian, maka Dharma Maitreya itu dapat ditarik kemana-mana dengan cara apapun, seperti kulit kambing. Ada time-term, karena di dalamnya ada time-term dari Citamatra, ada jalan tengah, dan karena tidak jelas, ia adalah suatu ajaran jelas, ajaran dari Citamatra, maka kita suka saja bisa menarik dia kemanapun. Mungkin ini adalah alasan berikutnya. Alasan ketiga adalah di Cina dan di antara penelitian kontemporer saat ini, apa yang para peneliti katakan adalah hanya batin semata sendiri memiliki afinitas yang kuat untuk aliran hakikat kebudayaan. Ini adalah Citamatra dan hakikat kebudayaan. Saya akan berbicara mungkin besok atau bukan, tapi kita tidak akan berbicara banyak hari ini. Tapi para peneliti kontemporer mengatakan bahwa hakikat kebudayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap Citamatra karena mereka lebih duluan ada daripada Citamatra. Demikian juga Stirematra memiliki hubungan kuat dengan aliran daripada hakikat kebudayaan. Seperti yang saya jelaskan, terjemahan daripada kontinum luhur ke Cina itu adalah Stimariti, dan untuk alasan ini pendiri dari hakikat kebudayaan namun bagaimanapun juga terdapat suatu hubungan yang sangat kuat sekali dan hubungan yang sangat mendalam sekali antara aliran hakikat kebudayaan dan Citamatra. Dan untuk alasan inilah bila mana kita tidak memahami tradisi Citamatra dengan kuat sekali ataupun aliran kebudayaan hakikat kebudayaan juga, maka akan sangat mudah sekali bagi kita untuk salah paham terhadapnya. Kadang-kadang di Cina terdapat kesalahpahaman antara mereka bahwa ini mengatakan ini adalah Citamatra dan ini adalah aliran dari hakikat kebudayaan. Jadi di dalam sejarah terdapat koneksi dan mempunyai hubungan yang sangat kuat di antara mereka. Mereka belajar bersama, mereka mengambil satu dengan lainnya. Jadi pasti ada koneksi dan terkait satu dengan lainnya. Dan banyak juga kesamaan-samaan di dalamnya. Jadi, bila mana kita tidak memahami sekolah kita masing-masing, maka bisa saja kita mengatakan ini adalah posisi daripada Citamatra, tetapi yang sesungguhnya itu adalah merupakan sekolah lainnya.
terdapat banyak situasi seperti ini. Dan untuk alasan inilah, saya rasa Tibetan Jalan Tengah Sentong, sekolah Tibetan Jalan Tengah Sentong, bagaimana kita mengatakannya? Jadi ini adalah 3 alasan kenapa Sentong tidak bisa menerima dirinya dekat dengan Citamatra dan juga tidak begitu menyukainya. Bagaimanapun juga, jika saja, saya hanya mengatakan jika pasal Sentongpa tidak begitu berkeras menjadi jalan tengah dan alih-alih menegaskan diri mereka sebagai aliran hakikat kebudayaan ataupun aliran Mahayana yang terpisah, bila mana mereka menerima ada 3 sekolah Mahayana berbeda, maka saya pikir itu akan menjadi situasi yang berbeda. Dan adapun alasannya adalah karena di Cina terdapat sekolah daripada hakikat kebudayaan. Karena di Cina dan penelitian mengatakan bahwa terdapat 3 aliran sekolah Mahayana, yaitu Citamatra, Jalan Tengah, dan hakikat kebudayaan. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada hanya 2 saja sekolah, tetapi ada sekolah yang ketiga. Dan adapun alasan untuk ini adalah, dan sumber untuk mengatakan demikian adalah, bukti yang paling penting adalah kesinambungan luhur. Kita sudah mengatakan mengatakan bahwa ada di sana, dan kita sudah memilikinya untuk waktu yang lama. Dan mereka menemukan kitab Sanskertanya, dan ketika mereka menelitinya, maka kontinum luhur ini agak berbeda dari Citamatra dan juga berbeda dari Madhyamika. Dan untuk alasan ini, Mahayana mestinya ia adalah merupakan sekolah lain daripada Mahayana. Dan ini menjadi berkembang dan menjadi jelas-jelas. Dan saya rasa itu cukup bagus sekali bahwa ide terdapat sekolah Buddha Nature ataupun hakikat kebudayaan di Mahayana. Sama seperti yang sudah saya katakan beberapa saat lain, kita sering mengatakan bahwa hanya ada 4 aliran sekolah. Mungkin kita bisa menyebutkan dalam cara lain, ini adalah merupakan sekolah yang ketiga dari Mahayana. Namun kalau kita melihat daripada India, banyak sekali sekolah-sekolah ini berbeda. Jadi seperti misalnya terdapat 18 sekolah daripada Wahana Dasar, dan untuk Mahayana kalau kita mau tambahkan 1-2 juga saya rasa tidak akan berlebihan. Jadi bila mana kita menerima adalah terdapat sekolah benih kebudayaan atau hakikat kebudayaan, saya rasa tidak akan ada masalah. Kita tidak perlu untuk demikian banyak antara Rantong dan Sentong dan memaksakan diri untuk menjadi jalan tengah dan sebagainya. Dan kita hanya mengatakan ini adalah sekolah daripada benih kebudayaan, dan saya akan membicara ini lebih panjang tentang kontinum luhur. Jadi secara ringkas, pandangan daripada Sentong menyebar sangat baik di Jenang dan juga di Sakya. Jadi terdapat dukungan daripada Sentong dari Sakya, Kagyu, dan Nyimapa. Terdapat banyak sekali Kagyu, Nyima yang cendikalnya mengambil pandangan Sentong, dan di antara sekolah-sekolah daripada Gelug di kemudian hari terdapat Dhaka menulis beberapa teks mengenai pandangan Sentong, dan ia mengatakan, dan ia memiliki beberapa teks bagus tentang hal ini. Dan
Saya rasa saya tidak bisa menjelaskannya dulu, tetapi kalau kita melihat pada pandangan Shentong, di antara empat tradisi tanpa lima Jodang, maka pandangan Shentong ini berkembang dengan sangat baik. Dan ini juga sangat bermanfaat. Kalau kita belajar Dopo Pajasen, apakah ini juga memberi manfaat pada sekolah Cita Matra? Iya, sudah pasti. Karena ia mengajarkan teks yang sama, ajaran yang sama. Sebenarnya ia harusnya menjadi Cita Matra. Itu adalah Cita Matra. Walaupun penyebaran aliran mati sebenarnya tidak benar-benar menyebar di Tibet, tetapi ia menyebarkan teks-teks utama batin semata seperti teks daripada Asangka, Basunda, dan sebagainya. Ketika kita berbicara tentang sumber-sumber Shentong, sesungguhnya dengan Cita Matra, mereka itu mempunyai teks sutra dan risalah yang sama. Bukankah ini sesuatu yang sangat mengagumkan? Mungkin saja ini hanya terjadi di Tibet. Dan untuk alasan ini, koneksi antara Shentong dan Cita Matra sangat kuat sekali. Jadi ringkasannya, apa yang akan saya bicarakan besok adalah pengaruh daripada Cita Matra yang Cita Matra miliki di Tibet, bukan hanya pandangan, tetapi juga dalam perilaku dan meditasi. Di Tibet kita berbicara tentang tradisi utama dan debat di Tibet. Bagaimana 5 Dharma Maitreya berpengaruh dan sebagainya. Kita akan lanjut seperti yang sudah saya sebutkan sebelum beberapa hari yang lalu. Dan berbicara tentang hubungan bagaimana ia berkembang, hubungan Cita Matra dengan hakikat kebudayaan dan juga jalan tengah. Saya rasa ini adalah untuk sementara sampai di sini.